Ini adalah salah satu yang menyebabkan telur murai batu menjadi zong. Walaupun jantan ini gacor dan walaupun murai jantan ini kawin sering merayu, tapi telurnya akan selalu zong, yaitu adanya lemak yang menumpuk. Kita akan mengatasinya dengan cara aman atau dengan cara terapi pelan-pelan, karena resikonya sangat besar sekali. Kalau diambil dari 100% itu ada 30% keberhasilan. Salah satu yang menyebabkan telur murai batu menjadi zong, walaupun dia itu kawin, dia itu merayu, dia itu gacor sekali dalam kandang, tapi telurnya selalu zong. Ini adalah lemak yang menggumpal. Kita itu harus waspada sampai murai batu jantan ini ngedrop. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri murai batu yang berlemak, baik jantan ataupun murai betina. Kali ini kita akan membahas ciri-ciri tentang murai batu yang berlemak dan sekaligus cara mengatasi ataupun menghilangkan lemak pada murai batu indukan, baik di dalam sangkar ataupun di dalam peternakan seperti ini. Pertama, kita itu akan membahas tentang penyebab murai batu yang berlemak. Ini jantannya lemaknya sangat besar sekali teman-teman. Jadi ini akan kita tangkap dan kita periksa lemaknya, dan sekaligus kita akan membuat ataupun membagikan tentang cara mengatasi atau menghilangkan lemak pada murai batu. Penyebabnya adalah karena makanan di dalam kandang itu selalu tersedia EF ataupun serangga. Jadi tanpa adanya aktivitas penjemuran, secara tidak langsung lama-kelamaan murai batu jantan ini akan segera berlemak. Karena yang sering berlemak itu jantan, tapi kebanyakan juga ada yang betina. Kalau betina itu tidak produksi. Tapi kalau betina yang produksi seperti ini, itu lemaknya lebih jarang. Karena dalam posisi mengeram dia itu lemaknya sudah turun atau sudah hilang. Dan cara menyiasatinya bagaimana? Kalau di dalam kandang ternak, dalam peternakan, cara menyiasatinya seperti ini teman-teman. Jadi EF itu kita batasi dan kita sediakan fur supaya murai batu ini memakan fur. Jadi sementara dalam waktu pengeraman seperti ini, murai betina ataupun murai jantan kita biarkan makan fur. Kita kasih EF cuma sedikit-sedikit, itu untuk menurunkan lemaknya supaya tidak bertambah. Dan waktu yang pas untuk kita memproses atau menurunkan lemak kedua indukan murai batu ini yaitu pada saat murai batu betina ini sudah mulai mengeram. Jadi dia itu mengeram selama kurang lebih 14 hari. Dan selama 14 hari itu kita jadikan waktu untuk menurunkan lemak murai jantannya. Jadi 14 hari selama 2 minggu itu proses menurunkan lemak itu akan sangat panjang sekali. Biasanya 1 minggu itu sudah turun, ada juga yang sampai 2 minggu. Jadi kalau kita waktu betina ini sudah mulai mengeram, itu waktu yang pas untuk kita menangkap pejantan dan kita cek. Tapi sebelum kita cek, sebelum kita tangkap murai pejantannya, kita usahakan murai betina ini keluar dari dalam gelodok dulu. Kalau murai betina sudah di luar gelodok, baru kita masuk dan kita tangkap murai jantannya, akan kita periksa lemaknya. Oke teman-teman, ini murai jantan akan langsung kita tangkap dan sekaligus kita periksa lemaknya, dan sekaligus kita akan membahas tentang cara menurunkan lemaknya. Oke, bagi teman-teman yang mengalami telur murai batu zong terus, solusinya seperti ini. Untuk yang pertama, setelah murai jantan ini kita tangkap, baru akan langsung kita cek. Kita cek di bagian dada dan juga perut. Kalau di perut ini sudah kelihatan. Dan kalau kita susah untuk mengeceknya, kita itu memakai air teman-teman. Pakai air, di sini dibasahin di dada dan di perut. Kita kasih agak basah supaya kita itu nanti mudah untuk membuka bulu-bulunya. Nah, ini sudah kelihatan tebal sekali teman-teman. Dan barusan ada miliknya Mas Ardan Pratama itu yang lemaknya seperti ini. Nah, ini teman-teman, kita akan mengatasinya dengan cara aman atau dengan cara terapi pelan-pelan, bukan terapi langsung. Kalau terapi langsung itu caranya kita itu bisa langsung operasi di dada seperti ini, temboloknya seperti ini, kita bisa langsung operasi.
Tapi kalau saya terus terang saya tidak berani untuk operasi karena resikonya sangat besar sekali. Antara kalau diambil dari 100% itu ada 30% keberhasilan kalau kita operasi. Ini di dada teman-teman ya. Di dada lemaknya sangat besar seperti ini. Nah, ini dada besar sekali seperti ini. Sebentar teman-teman, tangan saya basah. Di dada lemaknya besar seperti ini dan di perut juga besar. Nah, ini untuk yang di dada. Kalau untuk di perut kita buka lagi teman-teman, di perut. Coba teman-teman perhatikan. Besar sekali. Nah, ini kan teman-teman, ini adalah lemak yang menggumpal. Kalau untuk seperti ini 1 minggu belum tentu habis lemaknya karena besar sekali. Nah, coba teman-teman perhatikan di perut. Dan ini alhamdulillah pejantan ini sudah berproduksi 23 kali. Untuk terakhir ini masih zong karena dikarenakan lemaknya ini sangat menumpuk. Nah, untuk cara mengatasinya bagaimana teman-teman? Kalau untuk cara mengatasinya kita itu pelan-pelan. Nah, sangat besar sekali teman-teman. Coba teman-teman lihat. Besar sekalian. Ini adalah salah satu yang menyebabkan telur murai batu menjadi zong. Walaupun dia itu kawin, dia itu merayu, dia itu gacor sekali dalam kandang, tapi telurnya selalu zong karena adanya lemak yang menumpuk seperti ini. Nah, nanti cara terapinya atau cara mengatasinya bagaimana? Oke, langsung kita bahas teman-teman. Jangan skip-skip supaya teman-teman itu lebih paham dan kita sama-sama belajar di sini. Bukan maksud saya untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar dengan adanya keadaan yang terbukti seperti ini. Dan ini sudah terbukti zong kedua kali. Kemarin baru mabung bertelur zong, dan sekarang telur yang kedua juga zong. Untuk 2 kali telur ini langsung harus kita cek di lemaknya. Kalau di birahi dia itu sudah gacor, birahnya stabil, kita akan menurunkan di lemaknya. Untuk cara mengatasi yang pertama, pejantan ini kita taruh di sangkar box seperti ini, sangkar kecil seperti ini, dan kita itu mempunyai tujuan. Kenapa sih kok kita taruh di sangkar box seperti ini? Nanti tujuannya setelah kita masukkan ke dalam box ini, sore hari kita masukkan ke kandang ternak yang ada betina yang mengeram. Jadi nanti itu akan tetap jodoh. Murai batu ini, jantan ini dan betina akan tetap jodoh. Dan untuk cara mengatasinya, pejantan ini kita biarkan puasa teman-teman. Dalam artian puasa itu makanan kita kurangi, atau bisa kita kasih fur, tapi kasih furnya juga sedikit. Karena walaupun kita kasih fur, kalau makannya banyak dia itu akan tetap berlemak. Tapi ada syaratnya teman-teman. Syaratnya yaitu sebelum masuk kandang ternak, murai batu jantan ini harus doyan fur dulu. Maka dari itu sebelum kita tangkar, misalkan murai jantan ini tidak doyan fur, kita itu wajib mengajarinya untuk makan fur. Itu untuk terapi yang pertama. Terapi yang pertama kita bikin terapi puasa, dan cara itu sangat aman teman-teman. Terapi puasa yaitu dengan cara kita mengurangi pelan-pelan makanannya. Misalkan kita itu memakai takaran jangkrik ya teman-teman, supaya kita itu lebih mudah lah untuk memahaminya. Misalkan 1 hari ini kita beri 5 ekor jangkrik, kemudian sore kita kasih 4, keesokan harinya kita kasih 3, keesokan sore kita kasih 2, dan keesokan harinya kita kasih 1. Untuk fur juga gitu. Fur misalkan kita memakai 1 sendok, keesokan harinya setengah sendok, keesokan harinya baru setengah sendok. Kalau dengan seperti itu nanti ketemu di setengah sendok, itu baru kita kasih setengah sendok setiap hari. Kita batasi makanannya, kita takar dengan takaran yang sedikit, dan kita kasih jangkrik yang takaran sedikit. Itu misalkan menggunakan jangkrik dan menggunakan fur. Begitu teman-teman. Tapi kita itu harus waspada. Dalam arti waspada, jangan sampai murai batu jantan ini ngedrop. Kadang itu seperti orang kan, kita itu biasa makan banyak, kemudian kita tidak makan, maka itu akan menyebabkan ngedrop, kondisi kita akan menurun. Nah, untuk gacornya ini tetap teman-teman, walaupun dia lemak juga tetap ngawin, tapi kemudian zong. Jadi
salah satu yang menyebabkan zong terus menerus itu ya seperti ini. Antara kedua indukan itu salah satu biasanya berlemak. Itu untuk cara yang pertama seperti itu teman-teman. Kita coba cara terapi. Yang penting kita itu paham dengan kondisi burung. Jangan sampai burung ini ngedrop. Misalkan dikasih makanan sedikit, bulunya sampai mengembang dan sampai sakit, itu akan menyebabkan kematian. Jadi terapi ini jangan sampai dilakukan dengan cara kasar atau terburu-buru. Jadi kita itu pelan-pelan saja teman-teman untuk cara mengatasinya. Itu untuk terapi yang pertama. Dan terapi itu sangat ampuh teman-teman. Terapi itu sangat ampuh dan insya Allah akan aman asalkan teman-teman itu paham dengan kondisi burung yang kita terapi. Itu untuk terapi yang pertama. Untuk terapi yang kedua, kita itu bisa memperbanyak yaitu mandi jemur. Maka dari itu, kalau pas waktu betina mengeram seperti ini adalah waktu yang pas untuk menerapi jantannya. Karena kita itu bisa membuat aktivitas dengan cara dia mandi jemur. Sehari sampai 3 kali itu tidak apa-apa teman-teman untuk mandinya. Dan untuk mandi kita paksa. Tidak usah kita cemplungkan ke keramba, karena kalau cemplungkan ke keramba pasti dia itu hanya mau 1 hari 1 kali. Kalau kita paksa itu sehari bisa 3 kali. Tujuannya seperti apa? Tujuannya untuk murai batu jantan ini setelah mandi nanti dia itu ada pergerakan sambil dia mengepak-ngepakkan sayapnya dan juga mengeringkan bulunya. Dan kemudian kita jemur, dalam artian kita jemur kenceng tapi dengan takaran sekuatnya dia. Tidak kita jemur los. Kalau kita jemur los itu juga akan menyebabkan dehidrasi. Kalau dehidrasi terlalu tinggi maka dia itu akan sakit, kemudian ngedrop, kemudian mati. Nah itu yang kita khawatirkan kalau dengan terapi jemur terlalu ekstrim. Jadi kita itu menjemurnya dengan pelan-pelan saja teman-teman. Tidak usah kita itu berjemur langsung los seharian kita jemur, itu tidak. Itu akan menyebabkan dia dehidrasi. Maka dari itu kuncinya seperti itu teman-teman. Yang penting kita itu paham. Kita itu paham dalam artian kondisi burung. Nah, untuk tutorial-tutorial seperti ini, teman-teman itu jangan langsung menggunakan tutorial seperti di video-video YouTube itu. Video-video YouTube memang banyak, tapi yang penting itu yang utama kita itu harus meneliti kondisi burungnya terlebih dahulu. Jangan sampai dia itu kita inginnya terapi mengurangi masalah, jangan sampai kita itu menambah masalah. Nah, oke teman-teman, mungkin 2 terapi itu yang biasa saya gunakan dan itu sangat ampuh teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Keesokan hari kalau misalkan saya tidak sibuk, akan saya buatkan tutorialnya tentang mandi jemur jantan yang kita terapi ini. Oke, semoga manfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.